Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang tengah berbahagia karena saat itu mereka sedang merayakan ulang tahun anaknya yang bernama Annie yang saat ini berusia 14 tahun. Lalu sesaat kemudian Annie pun mendapat hadiah berupa laptop dari sang ayah yang bernama Will. Setelah acara tersebut berakhir, Will pun menghampiri Annie yang saat itu sedang chattingan bersama teman lelakinya. Melihat itu Will pun mulai kepo. Lantas dia pun bertanya kepada Annie siapa teman lelakinya tersebut. Dan di saat itu pula Annie pun menjawab bahwa lelaki itu bernama Charlie. Umurnya 1 tahun di bawah Annie dan dia bersekolah di California. Di malam berikutnya, saat makan malam Annie pun menceritakan kembali tentang Charlie kepada keluarganya. Di sana dia pun mengatakan bahwa Charlie merupakan anak yang pintar dan juga menyenangkan. Mendengar hal itu, keluarganya pun nampak tak keberatan jika Annie dekat dengan pria itu. Namun di sini sang ibu yang bernama Lynn pun mengingatkan agar Annie tak lupa waktu dan juga tahu batasan. Kemudian setelah itu, lagi-lagi Annie pun chattingan bersama Charlie. Bahkan saat itu dia pun melakukan selfie dan fotonya dikirimkan kepada Charlie. Di sini akhirnya diketahui bahwa sebenarnya Annie dan Charlie belum pernah bertemu sekalipun dan mereka hanya kenal di media sosial. Lalu keesokan harinya, sepulang sekolah Annie pun terlihat bahagia karena saat itu dirinya diterima di tim poli sekolahnya. Dia pun tak sabar untuk memberi kabar tersebut pada Charlie dan di saat itu pula dia pun langsung menghubungi Charlie. Saat itu Charlie pun mengucapkan selamat kepada Annie dan tentunya Annie pun terlihat senang. Namun sesaat kemudian tiba-tiba Charlie mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Saat itu dia berkata pada Annie bahwa sebenarnya dia itu berusia 20 tahun. Mengetahui itu, sontak saja ekspresi Annie pun berubah seketika dan saat itu dia pun menjadi ilfil. Namun tak lama kemudian Charlie pun mengirimkan foto dirinya. Dan di saat itu pula kekecewaan Annie pun kembali terobati ketika dia melihat foto Charlie. Setelah mengetahui sosok Charlie, hari-hari Annie pun terlihat bahagia dan dia pun tak pernah melewatkan 1 hari pun untuk chattingan dengan Charlie. Hingga pada suatu malam dia pun kembali mendapat kabar dari Charlie bahwa sebenarnya dia berusia 25 tahun. Sontak saja Annie pun kembali kaget dan terlihat marah pada Charlie karena dia terus berbohong kepadanya. Namun lama-kelamaan kata-kata manis Charlie pun akhirnya membuat Annie luluh. Bahkan beberapa saat kemudian, pembicaraan mereka pun mulai menjurus ke hal-hal dewasa dan tampaknya Annie pun menyukai hal itu. Lalu keesokan harinya, terlihat kedua orang tua Annie yang akan mengantar kakak Annie yang bernama Peter. Yang mana saat itu Peter akan berkuliah di universitas barunya. Namun saat itu Annie pun memutuskan untuk tidak ikut bersama mereka. Namun setelah kepergian ayah dan ibunya, Annie pun berangkat ke sebuah mall karena ternyata dia dan Charlie sudah janjian bahwa saat itu mereka akan bertemu untuk pertama kalinya. Hingga sesaat kemudian, saat Annie sedang menunggu, tiba-tiba dia dikagetkan oleh kedatangan seorang pria yang ternyata itu adalah Charlie. Sontak saja Annie pun kaget dan tentu tak percaya karena ternyata pria yang selama ini berhubungan dengannya adalah seorang bapak-bapak. Melihat Annie yang terlihat shock, di sana Charlie pun meminta maaf kepada Annie karena dia telah membohonginya. Lantas dia pun menjelaskan bahwa dia terpaksa harus berbohong karena dia takut kehilangan Annie. Selain itu, di sana Charlie pun mulai mengeluarkan rayuan gombalnya dan anehnya saat itu Annie seperti terhipnotis oleh Charlie. Hingga lama-kelamaan Annie pun mulai menerima keadaan itu dan dia pun mau ketika Charlie mengajaknya berjalan-jalan.
Lalu sesaat kemudian, setelah beberapa waktu bersama, Annie pun semakin nyaman dengan Charlie dan dia pun sudah tidak peduli lagi tentang usia mereka. Hingga tanpa diduga, saat itu Annie mau-mau saja ketika Charlie mengajaknya ke sebuah motel. Bahkan di sana Annie pun disuruh Charlie untuk memakai kutang yang sebelumnya sengaja dibelikan oleh Charlie. Walau terlihat canggung, Annie pun menuruti semua perintah dari Charlie dan hingga pada akhirnya Annie pun hanya bisa pasrah ketika Charlie merenggut mahkotanya. Namun tanpa Annie sadari, sebelumnya Charlie telah meletakkan sebuah kamera untuk merekam kegiatan mereka saat itu. Setelah kejadian itu, kini Annie pun menjadi anak yang pemurung dan bahkan sesekali dia pun terlihat menangis. Namun ternyata kesedihannya tersebut bukan karena menyesal telah kehilangan keamanan, melainkan karena semenjak itu Charlie tidak pernah lagi menjawab telepon dari Annie atau membalas pesannya. Hingga pada suatu hari, Annie pun bercerita pada temannya yang bernama Brittany bahwa dia telah melakukan hal itu dengan seorang pria yang jauh lebih tua. Namun saat ini pria tersebut menghilang seperti menghindarinya. Mendengar itu, sontak saja Brittany pun kaget. Dia pun berinisiatif melaporkan hal tersebut pada pihak sekolah. Di sana dia mengatakan bahwa Annie telah menjadi korban pelecehan. Hingga sesaat kemudian, kedua orang tua Annie pun mendapat panggilan dari pihak rumah sakit karena saat itu Annie sedang dalam pemeriksaan. Di sana mereka pun mendapat penjelasan dari polisi bahwa menurut laporan pihak sekolah, Annie telah diperkaos oleh kekasihnya yang bernama Charlie. Mendengar itu mereka pun benar-benar terpukul. Hingga tak lama kemudian Annie pun menghampiri mereka dengan didampingi oleh seorang penasihat yang bernama Gail. Lalu di saat itu pula mereka pun dihampiri oleh seorang agen FBI yang akan menangani kasus ini. Singkat waktu, setibanya di rumah FBI pun mulai melakukan penyelidikan. Saat itu dia pun mulai menggali informasi dari Annie. Namun hal itu membuat Annie merasa tak nyaman dan sedikit tertekan. Lalu sesaat kemudian si FBI pun akan melacak keberadaan Charlie dan dia pun menyuruh Annie untuk kembali menghubungi Charlie. Dan tanpa diduga, saat itu Charlie pun membalas pesan dari Annie. Hingga tak lama kemudian tiba-tiba Annie pun mendapat telepon dari nomor tak dikenal dan setelah diangkat ternyata itu adalah Charlie. Di sini si FBI pun mulai menemukan titik terang. Namun sesaat kemudian tiba-tiba Charlie pun kembali menutup teleponnya. Entah kenapa saat itu Charlie seperti mengetahui bahwa dia sedang dilacak. Setelah pencarian tanpa hasil, FBI pun pamit dari sana. Namun saat itu dia pun berjanji bahwa dia akan terus melakukan pencarian. Lalu keesokan harinya, karena selalu terlihat murung, Annie pun dibawa orang tuanya untuk bertemu dengan Gail. Dan di sana Annie pun mengungkapkan semuanya. Dia pun mengatakan bahwa dia merasa kecewa dengan orang tuanya yang telah berlebihan, bahkan sampai melibatkan FBI. Selain itu, Annie pun mengatakan bahwa Charlie sama sekali tak memperkaosnya. Dan mereka melakukan hal itu atas dasar suka sama suka. Mendengar itu Gail pun terdiam. Dia pun mencoba memahami apa yang saat ini dirasakan oleh Annie. Malam harinya, ketika Will pulang dia langsung memperlihatkan beberapa foto tersangka kejahatan seksual yang dia dapatkan dari agen pemburu predator bocil. Dia pun memperlihatkan itu pada Annie dan bertanya apakah Charlie ada di antara orang-orang itu. Kemudian Annie pun menjawab bahwa tak ada foto Charlie di sana. Selain itu, Annie pun terlihat kesal dengan ayahnya yang terus-menerus mempermasalahkan hal itu. None of them are Charlie, okay? Are we done? Lalu keesokan harinya,
Annie pun kembali mendatangi Gail dan dia pun kembali bercerita tentang Charlie. Di sana dia pun mengatakan bahwa dia sangat mencintai Charlie dan saat ini dia hanya ingin mengetahui kabar Charlie. Namun sekarang dia pun semakin muak dengan sikap ayahnya yang semakin berlebihan. Kemudian scene beralih kepada Will yang saat itu sedang menemui si agen FBI. Di sana dia pun mendapat kabar bahwa agen FBI telah menemukan transkrip percakapan Annie dengan Charlie 2 bulan terakhir ini. Kemudian Will pun meminta salinan transkrip itu, namun sayangnya si agen FBI menolaknya karena itu bersifat rahasia dan masih dalam penyelidikan. I'll be right back. Namun karena penasaran, Will pun mencuri berkas tersebut dan diperlihatkan pada istrinya. Setelah membacanya, sontak saja mereka pun terlihat syok karena isi percakapan tersebut membahas tentang adegan-adegan dewasa. Di sana Will pun terlihat murka. Dia pun semakin bernafsu untuk segera menemukan Charlie dan akan menghajarnya. Beberapa saat kemudian, Annie pun mulai kembali bersekolah. Kemudian dia pun dihampiri oleh Brittany yang saat itu meminta maaf karena dia telah melaporkan tentang Annie ke pihak sekolah. Di sana Annie pun terlihat marah. Dia pun mengatakan bahwa ulah Brittany telah membuat hubungan dia dengan Charlie menjadi hancur, bahkan hubungannya dengan keluarganya pun menjadi renggang. I was your best friend, Annie. Malam harinya, terlihat Will pun menghampiri Annie di kamarnya dan lagi-lagi dia pun membahas tentang Charlie. Di sana Will pun menyalahkan Annie karena Annie tidak jujur dari awal saat Charlie mulai berbohong tentang umurnya. Karena terus-menerus dipojokkan, Annie pun terlihat marah. Dia pun berkata bahwa Charlie tak seperti yang ayahnya pikirkan dan dia pun tidak memperkaosnya. Trying to find the scumbag. Get out! Get out of my fucking room! Get out! Keesokan harinya Will pun mendatangi Gail untuk menanyakan apa saja yang dibicarakan Annie padanya. Namun saat itu Gail tak bisa memberitahu karena itu bersifat rahasia. Lalu sesaat kemudian Will pun menceritakan keadaannya saat ini bahwa dia selalu memikirkan hal itu. Dia pun belum merasa lega sebelum Charlie ditangkap. Namun di sini Gail menyarankan lebih baik Will tidak terlalu fokus pada masalah itu karena hal itu justru akan memperburuk hubungannya dengan Annie. Beberapa waktu kemudian, agen FBI pun kembali mendatangi rumah Annie, yang mana saat itu dia memberikan kabar baru bahwa ternyata si Charlie ini merupakan pemburu gadis di bawah umur. Saat itu dia pun memperlihatkan beberapa foto korban Charlie yang terjadi sebelum kasus Annie, dan semua korban tersebut masih di bawah umur. Melihat itu Annie pun tanpa kecewa dan pergi dari sana. Malam itu juga Annie pun pergi ke rumah Gail dan di sana Annie pun mengungkapkan kekecewaannya pada Charlie. Selain itu dia pun akhirnya menyadari bahwa kata-kata manis Charlie yang dulu diucapkan ternyata hanya kebohongan agar dia bisa menidurinya. You can have sex with me. What, Annie? Really? What? Kemudian scene beralih pada Will dan Lynn, yang mana saat itu mereka terlibat perdebatan. Di sana Lynn meminta kepada Will agar lebih baik jika mereka lebih fokus pada kebaikan Annie dan melupakan semuanya. Namun di sini Will malah bersikeras bahwa dia akan terus mencari Charlie. Hingga keesokan harinya, saat menonton pertandingan voli di sekolah Annie, tiba-tiba Charlie melihat seorang pria yang sedang merekam para remaja yang saat itu sedang bertanding. Tanpa pikir panjang, Will pun menghampiri pria itu dan kemudian menghajarnya. Karena dia mengira bahwa orang itu adalah Charlie yang sedang mengintai para gadis. Dan setibanya di rumah, Annie pun langsung marah pada ayahnya karena dia sudah mempermalukan dirinya. There's nothing. I got raped. I'm sorry. Don't you get that?
Keesokan harinya, Brittany memberitahu Annie bahwa ada foto dirinya di internet. Karena penasaran, Annie pun langsung mengeceknya dan ternyata foto itu adalah gambar bugil yang wajahnya telah diedit menggunakan wajah Annie. Melihat itu, Annie pun langsung pergi meninggalkan sekolah. Saat di rumah, Will pun mendapat telepon dari istrinya untuk mengecek keadaan Annie. Karena istrinya mendapat kabar dari Brittany bahwa Annie lari dari sekolah. Mendengar itu, Will pun segera menuju ke kamar Annie. Namun saat itu dia mendapati Annie yang sedang terbaring sembari muntah-muntah di kamar mandi. Tanpa pikir panjang, Will pun langsung membawa Annie ke rumah sakit. Singkat waktu, Annie pun sudah kembali berada di rumahnya dan kondisinya pun sudah membaik. Sesaat kemudian dia pun melihat ayahnya yang sedang ngahuleng di depan rumah dan dia pun segera menghampirinya. Kemudian sang ayah pun meminta maaf kepada Annie karena sebagai ayah dia tidak bisa menjaganya sehingga kejadian ini pun harus menimpa Annie. Dan pada akhirnya mereka pun berbaikan dan memutuskan untuk melupakan semuanya. Lalu di akhir film, terlihat Charlie yang sedang bermain bersama anak dan istrinya. Di sini pun diketahui bahwa ternyata nama asli Charlie adalah Watson dan dia pun merupakan guru fisika di sebuah sekolah. Lalu setelah itu, film pun selesai.